Kamu ya? Aku suruh kamu cari kerja, bukan cari perempuan. Masuk! Rita, Dona, tadi itu Rita hampir nabrak aku. Terus nganterin aku pulang. Udah begitu aja. Dan gak ada hubungan apa-apa antara kami. Oh gitu? Harusnya kamu jangan pulang sampai dapat kerja. Dona, aku sudah berusaha mencari kemana-mana. Kamu sabar ya? Sabar, mau sabar sampai kapan, Mas? Kamu benar-benar gak ada gunanya. Kamu kan janji mau nikahin aku, kapan kita nikahnya? Kalau aku nikahin kamu sekarang, nasib aku bakal sama seperti si Jaka. Aku bakal diusir dari rumah dan aku gak bakal punya apa-apa. Memang kamu mau enggak kan? Mas Andi! Dona! Mas Andi ini, Pak. Dia diam-diam sudah mendekati Dona. Dia itu tidak ingin mendekati Dona, tetapi dia hanya memisahkan kamu dari Dona. Tapi setelah itu dia akan menikahi Dona, Pak. Kamu itu jangan memfitnah, Andi. Kamu itu berubah karena kamu terobsesi sama Dona. Pergi kamu. Tapi, Pak, Pulang kamu. Untuk apa kamu membawa perempuan ini kemari? Dona ini adalah pacarnya. Saya ini sebenarnya pacarnya Mas Andi. Dan kita itu udah lama banget bikin rencana untuk menguras harta kekayaannya Bapak. sayang, kita sekarang udah resmi menjadi suami istri. Semoga Papa mau merestui hubungan kita ya. Sudah Papa bilang Papa tidak akan pernah merestui pernikahan ini. Kamu malah nekat menikahi perempuan ini. Aku mohon restui pernikahan kami, Pak. Pak, aku sayang banget sama Dona dan aku nggak mau kehilangan Dona, Pak. Papa tidak akan pernah merestui pernikahan kalian. Papa tidak akan pernah mencabut ucapan Papa. Karena kamu sudah memilih dia, Papa akan buktikan ancaman Papa. Kamu akan dipecat dari kantor. Kamu tinggalkan rumah ini. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan warisan apapun dari Papa. Baik, Pak. Kalau memang itu mau Papa, aku akan pergi dari rumah ini. Dan aku tidak akan membawa sepeser pun harta Papa. Ayo Dona, kita masuk. Ini kita tinggal di rumah ini. Iya. Emangnya kenapa? Aku pikir kamu bakal ngontrak rumah yang lebih bagus, lebih layak buat kita. Uang cash aku gak cukup, Dona. Bukan gubuk kayak gini. Lagi pula kan kita butuh uang buat makan sehari-hari. Sedangkan aku gak bisa pakai ATM ataupun kartu kredit aku. Mas, baru nikah hari pertama aja aku udah diajakin hidup susah. Gimana nanti ke depan-depannya? Dona, aku melakukan ini demi kamu loh. Bahkan aku rela kehilangan semuanya untuk mempertahankan hubungan kita. Ya, tapi kan aku juga nikah sama kamu kan juga karena aku kan pengen ikut nikmatin harta kamu. Bukannya malah diajakin susah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu nih? Iya, alhamdulillah, Pak. Papa kenapa kok kayak sedih gitu? Papa lagi ada masalah, Pak. Masalah Jaka. Dia menikah dengan pacarnya secara diam-diam. Menikah diam-diam? Kok Jaka bisa senekat itu ya, Pak? Pantasannya tadi di kantor aku nggak ketemu sama Jaka. Dia sudah Papa pecat. Papa lakukan itu semua karena Papa tahu istrinya itu hanya ingin menguras harta Jaka. Iya, namanya Jaka. Bentar lagi juga kesini orangnya. Ini gue lagi mau janjian sama dia. Ya orangnya sih biasa-biasa aja. Gue juga gak cinta-cinta banget sama dia. Tapi nanti, begitu dia nikahin gue keruk abis hartanya. Terus hidup gue berubah jadi mewah. Ya udah ntar lo juga ketemu. Udah datang nih orangnya. Sayang, maafin ya aku terlambat ya. Kamu sudah pesan belum? Udah nih, kamu pesen Gi. Jaka. Papa makan di sini juga. Papa mau bicara sama kamu berdua sebentar. Pak, ada apa sih, Pak? Jaka, Papa tidak setuju kamu menjalin hubungan dengan perempuan itu. Dia itu hanya mengincar ke harta kita, Jaka. Papa itu, jangan terlalu suzon. Gak mungkin Dona seperti itu, Pak. Jaka, Papa itu mendengar dari mulut dia sendiri. Papa, kamu hanya salah paham. Maksud aku gak kayak gitu. Kamu itu jangan mengalah kayak perempuan licik kamu itu. Saya mendengarnya. Saya tulus sayang sama anak Om, Mas Jaka. Om, beneran Om. Jadi Om jangan tega nuduh saya seperti itu. Pak, maaf Pak. Aku lebih percaya sama Dona. Lagi pula kami ini kan saling mencintai. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami. Kamu itu sudah dibutakan oleh cinta.
tolong buka mata hati kamu. Dan dia memberikan pengaruh buruk sama kamu. Papa jangan menjelekkan Dona terus. Papa sudah Pak, cukup Pak. Kalau kamu masih tetap mempertahankan hubungan dengan perempuan ini, sampai kapanpun Papa tidak akan pernah merestuinya, apalagi sampai pernikahan. Camkan itu ya. Nggak habis pikir saya. Kok Jaka bisa senekat itu ya, Pak? Ya udah, Pak. Sekarang Papa tenangin pikiran Papa. Papa nggak boleh banyak pikiran. Ya. Nanti khawatir sakit jantungnya Papa kambuh lagi. Udah, Papa sekarang mending istirahat aja. Ya, sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak, bahwa sampai kapanpun saya tidak akan menyerah untuk menguasai harta kekayaan Bapak, bagaimanapun caranya. Dan perlu saya sampaikan ke kamu dan pastikan bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari saya dan Jaka. Malang benar nasib dia itu mendapatkan istri sejahat kamu. Jujur saya itu merasa kasihan sama Jaka. Aku yakin, walaupun aku sudah tidak bekerja di kantor Papa, aku pasti masih bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Loh, Mas Andi? Wah, dari mana nih? Rapi banget kamu. Biasalah Mas, cari kerja. Lagian kamu ini kenapa sih pakai milih pacar kamu itu terus kamu nikahin lagi? Ya Mas, aku disuruh memilih sama Papa. Ya aku milih Dona. Ya jujur sih aku yang memang nggak kenal sama istri kamu itu. Ya tapi sudah seharusnya lah kita belain papa kita kan. Lagi pula, apa kamu mau kehilangan semuanya hanya demi seorang perempuan seperti itu? Kenapa enggak Mas? Aku rela kok kehilangan semua harta Papa dan jabatan karena aku lebih memilih Dona. Yaudah Mas, aku duluan ya. Iya, silakan. Pak Jaka, mohon maaf, saya tidak bisa menerima Anda bekerja di sini. Kalau boleh tahu Pak, apa alasannya ya? Apa saya tidak masuk kriteria dengan perusahaan ini? Sebetulnya Pak Jaka sangat masuk sekali kriteria bagi perusahaan kami. Tapi ada alasan dan hal yang tidak bisa saya jelaskan kepada Anda. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya permisi. Ya, silakan. Mas, gimana? Udah dapat kerjaan? Iya, aku juga nggak ngerti. Setiap perusahaan yang aku datangi, mereka tuh selalu menolak dengan alasan yang nggak jelas. Belum. Yang mana aku tahu. Intinya sih aku mau nagih janji. Kamu kan bilang sama aku, kamu membahagiain aku dengan jerih payah kamu sendiri. Sampai sekarang belum ada hasilnya, mana? Iya Dona, tapi aku udah berusaha. Ya tapi usaha kamu nol. Nggak usah masuk. Kamu dari tadi siang nggak keluar-keluar. Dona, Don, bukain pintunya dong. Jangan cuekin aku kayak gini dong. Nih, Bertal. Sarung kamu tidur di luar. Kamu tega banget sih. Masa aku tidur di luar? Kamu lebih tega, ngajakin aku hidup susah. Dona, Dona. Andi, ada sesuatu hal yang Papa ingin bicarakan ke kamu. Ada apa, Pak? Papa ini ada apa sih? Duduklah. Ayo duduk. Kenapa, Pak? Bikin penasaran aja. Andi, mulai hari ini kamu akan menggantikan posisi Jaka untuk memimpin perusahaan ini. Serius, Pak? Tapi enggak deh, Pak. Aku merasa aku nggak pantas menduduki posisi penting seperti ini. Lagi pula aku itu siapa, Pak? Aku itu cuma anak angkatnya Papa. Andi, jangan sungkan seperti itu dong. Bagi Papa, kamu itu sudah Papa anggap seperti anak kandung Papa sendiri. Sini, ayo dong, coba duduk. Ya. Sini. Ayo dong, ayo, sudah pantas kok. Kamu tega banget sama aku, Mas. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari pekerjaan? Kenapa kamu ninggalin aku? Bahkan kamu lebih nikah sama dia. Astagfirullahaladzim. Mas, gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mbak, saya yang salah. Tadi saya jalan gak ngeliat mobil lewat. Mas mau kemana? Saya antar ya? Terima kasih Mbak, saya cuma mau pulang aja kok. Oh ya, kenalin, saya Rita. Saya Jaka. Mas, biar saya anterin aja ya. Ya sudah kalau gitu Mbak. Yaudah, mari.
Rita, makasih banyak ya. Kamu udah repot-repot nganterin aku sampai ke rumah segala. Sama-sama, Mas. Mas Jaka keren juga. Apa aku minta tolong aja ya sama dia? Siapa perempuan ini? Mas! Siapa, Mas? Maaf, ini kenalin, ini Dona istriku. Kenalin, saya Rita. Kamu ya? Aku suruh kamu cari kerja, bukan cari perempuan. Masuk! Maaf Rita. Dona, tadi itu Rita hampir nabrak aku. Terus nganterin aku pulang. Udah begitu aja. Dan gak ada hubungan apa-apa di antara kami. Oh gitu? Terus kenapa kamu pulang? Harusnya kamu jangan pulang sampai dapat kerja. Dona, aku sudah berusaha mencari kemana-mana. Kamu sabar ya. Hanya saja belum dapat. Sabar, mau sabar sampai kapan, Mas? Aduh, Mas, kamu benar-benar gak ada gunanya. Dona, Dona, kamu kemana? Ngapain lagi kamu masih di sini? Kalau Mbak butuh uang, aku bisa bantu, Mbak. Gini, gimana kalau ngobrol kita sambil makan siang? Aku mau minjem suami kamu. Pinjam suami? Nggak salah. Aku butuh orang yang bisa nemenin aku ke acara resepsi mantan tunangan aku, Don. Aku pikir Mas Jaka orangnya. Kamu harus bayar mahal. Uang bukan masalah buat aku. Apa kamu bilang? Kamu nyuruh aku pura-pura untuk menjadi pacar Rita. Dia mau nunjukin ke pasangannya yang udah mau nikah sama perempuan lain kalau dia tuh juga bisa cari cowok. Aku tuh heran loh sama kamu. Kenapa sih kamu care banget sama dia? Padahal kan kalian baru aja ketemu. Tadi dia ngajakin aku makan siang, terus dia curhat, terus aku jadi nggak tega dengarnya. Gimana Mas? Mau ya? Kasihan Rita. Kalau itu memang mau kamu, sudah, aku bersedia. Kasih ya Mas. Makasih banyak ya kamu mau nemenin aku hari ini. Iya, sama-sama. Yaudah, kalau gitu kita jalan sekarang ya. Ayo, Kamu yang bawa mobilnya. silakan. Makasih udah datang ya. Makasih ya. Selamat ya. Selamat ya. Makasih ya. Selamat. Semoga kalian bahagia selalu selamanya. Kenalin, ini pacar aku namanya Mas Jaka. Dia seorang pengusaha di bidang properti. Dan sebentar lagi kami juga akan menikah. Iya kan sayang? Selamat juga ya buat kalian berdua. Semoga pernikahan kalian berjalan lancar juga nanti. Kalau gitu kita permisi dulu ya. Makasih ya. Selamat ya. Rita, kamu kalau sedih dan gak ikhlas ngeliat mantan tunangan kamu nikah lagi, untuk apa sih kamu paksa datang ke sini? Terus pakai cara sandiwara segala lah. Aku mau mantan aku tahu kalau aku bahagia tanpa dia. Aku gak mau ngeliat mereka bahagia di atas penderitaan aku, Mas. Dan aku juga mau dia tahu kalau aku bisa ngedapetin yang jauh lebih baik dari dia, Mas. Ya udah, kamu kantor pulang ya. Sudah malam. Rita bilang dia mau kasih berapapun kalau Mas Jaka mau pergi sama dia. Lihat aja kamu Rita, porotin kamu habis-habisan. Rita, kamu harus kuat ya. Aku yakin suatu saat nanti kamu pasti akan mendapat pengganti yang jauh lebih baik. Makasih banyak ya, Mas. Kamu masuk dulu yuk. Gak usah, sudah malam. Aku langsung pulang aja ya. Ini kuncinya. Sekali lagi aku benar-benar terima kasih banyak sama kamu. Kamu udah ngebantuin aku banget hari ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Dona pasti beruntung banget punya kamu, Mas. Assalamualaikum, Dona. Gimana caranya? Seru? Aku tuh heran sama kamu ya, Dona. Masa kamu biasa aja sih suami kamu jalan sama perempuan lain? Apa sih nggak usah lebay deh. Kan kita semua tahu ini cuma pura-pura. Yaudah, aku ngantuk. Sepertinya ada yang Dona sembunyikan dari aku. Tapi apa ya? Kamu hitung dulu. Kok cuma 5 juta? Ya terus kamu maunya berapa, Don? Kan aku udah bilang 20 juta. Aku udah susah payah ya kali Mas Jaka. Kamu jangan pelit sama aku. Dona, kamu minta bayaran sama Rita? Enggak Mas, aku... Kalian pikir aku barang yang bisa kalian uangkan? Enggak gitu, Mas. Aku benar-benar kecewa sama kalian. Mas! Mas, tunggu! Kamu gak usah lebay dong. Kamu bilang aku lebay. Terus aku harus gimana? Diem aja. Lihat kalian berdua mempermainkan aku. Dona dengar ya. Ini sama aja kamu menjual suami kamu sendiri. Ya aku juga kayak gini karena terpaksa. Ini juga gara-gara idenya Rita duluan. Coba aja kalau kamu ngasih aku uang banyak. Gak bakalan aku ngelakuin hal kayak gini. Jadi di tempat kayak gini, Jaka tinggal. Dasar orang aneh. Udah dikasih seneng, malah ngebel-belain cintanya sampai rela ninggalin semuanya, terus tinggal di tempat kayak
Tapi aku malah senang sih. Aku nggak usah susah payah bikin dia didepak sama papa. Mas, mau cari siapa ya? Di sini benar tempat aja ketinggal ya? Iya benar, tapi Mas Jakanya lagi nggak ada. Mas siapa ya? Oh, Mas kakaknya Mas Jaka ya? Iya, saya Andi, kakaknya Jaka. Mari masuk Mas. Lain kali aja deh, ya. Saya permisi dulu. Iya. Pulang juga akhirnya. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku tadi siang terlalu emosi sama kamu. Buat aku sih kamu mau marah nggak ngaruh. Kalau kita mau pisah sekalian juga nggak masalah. Dona, kamu jangan bicara seperti itu dong. Aku nggak mau pisah dari kamu. Aku tahu kalau kamu nggak akan mau kehilangan aku, Mas. Ya udah, nggak usah dibahas lagi ya. Kita lupain aja masalah tadi. Makanya kamu cari kerja dong. Aku akan berusaha lebih keras lagi untuk mencari kerja. Ya udah, aku ngantuk, aku tidur duluan ya. Lagi pengen shopping, nggak punya uang sama sekali. Kenapa sih hidup aku susah banget? Padahal udah kawin sama anak orang kaya, tetap aja susah. Dona, kamu mau kemana? Tadinya sih mau shopping Mas, tapi nggak punya uang. Iya udah, aku antar kamu aja yuk. Gimana mau shopping Mas? Orang uangnya nggak ada. Udah, nggak usah kamu pikirin, gampang. Nanti aku yang bayarin kamu. Cukup kan belanjaannya? Kalau sampai hari ini sih cukup, tapi nggak tahu ya besok. Bisa aja kamu. Makasih banget ya, aku udah dibelanjain sebanyak ini, seneng banget. Dona, kalau kamu mau, aku bisa kasih kamu jauh lebih banyak dari itu. Kalau aku jadian sama Mas Andi, hidup aku pasti bergelimang uang. Aku harus bisa cepat-cepat lepas dari Mas Jaka. Dia itu lelaki yang sangat membosankan. Laper nih, cari makan yuk. Yuk, aku juga lapar. Nah, di sana ada tempat makan enak banget. Oke. Yuk. Dona, belanjaan kamu banyak banget sih. Kamu dapat duit dari mana bisa belanja sebanyak ini? Dari tabungan aku sendiri lah. Nggak mungkin kan kamu yang ngasih aku. Masak aja sendiri. Tuh, kalau nggak minum air putih tuh, satu. Dona, kamu tega banget sih, Don. Don! Ngapain kamu kesini? Kan urusan kita udah selesai. Dona, saya harus minta maaf sama Mas Jaka. Saya ngerasa bersalah banget sama dia. Mau ngajakin jalan lagi juga nggak apa-apa. Ada tuh orangnya di dalam, masuk aja. Sikapnya Dona kok cuek banget ya sama Mas Jaka. Dia sama sekali nggak takut kehilangan Mas Jaka. Mas Jaka. Assalamualaikum. Mas Jaka, aku mau minta maaf sama Mas Jaka. Gak seharusnya aku manfaatin Mas Jaka kayak waktu itu. Dan satu hal lagi, aku bingung dan aku nggak tahu harus gimana, Mas. Aku sudah maafin kamu. Ya lagi pula Dona melakukan ini ya karena aku juga. Sampai sekarang aku masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Oh ya Rita, kamu kalau misalnya ada info lowongan pekerjaan boleh kasih tahu aku. Karena aku memang lagi butuh banget pekerjaan. Sebenarnya sih aku lagi nyari supir, Mas. Mas Jaka, sebelumnya aku benar-benar terima kasih banget sama kamu. Kamu ini kan sarjana. Tapi kok kamu mau sih jadi supir aku? Buat aku yang namanya pekerjaan itu sama aja. Ya, selama itu halal dan bisa menghasilkan uang. Emang sebelum ini kamu kerja apa, Mas? Dulu aku menjadi pimpinan di perusahaan ayahku. Kenapa sekarang jadi kayak gini, Mas? Kamu itu dulu direktur dong. Aku kehilangan semuanya karena papa tidak setuju aku menikah dengan Dona. Dan saat itu aku disuruh memilih harta atau Dona. Jadi kamu meninggalkan semua itu hanya untuk Dona? Iya. Tapi maaf, Mas. Aku rasa Dona nggak menghargai pengorbanan kamu sepenuhnya. Maaf, Mas. Lama-lama aku jadi nggak betah nikah sama Mas Jaka. Dia udah gagal ngebahagiain aku. Ya kalau emang kamu udah nggak bahagia, ngapain masih sama dia? Kamu pisah aja, terus kamu nikah deh sama aku. Kenapa? Kamu nggak percaya? Aku serius. Dona, kamu belanja lagi? Iya, kenapa nggak suka? Aku curiga ini pasti ada laki-laki lain yang memberikan ini semua. Jawab dengan jujur. Kalau iya emang kenapa?
Makanya kalau kamu takut aku berpaling ke laki-laki lain, kamu cari kerjaan, jangan ongkang-ongkang kaki. Kasih duit belanja buat aku. Tau gak? Harga diri laki-laki itu tergantung dari pekerjaan dia, bukan pengangguran. Dona, aku ini sudah bekerja. Dan sebentar lagi aku akan berpenghasilan. Kerja apa? Aku jadi supirnya Rita. Apa? Kamu jadi supir Rita, Mas? Kamu yang bener aja dong kalau nyari kerjaan. Kan aku yang malu sama teman-teman aku. Udah, aku gak mau dengar apa lagi. Ya, saya segera ke sana. Iya, baik. Jangan-jangan dia supir. Kasihan sekali kalau dia supir. Andi. Ada apa, Pak? Dia kelihatannya seperti kerja sebagai supir pribadi. Apa nggak sebaiknya Jaka kita suruh pulang ke rumah dan kita terima istrinya? Jangan, Pak. Maksud saya, kita jangan terima dulu Jaka pulang ke rumah sebelum dia pisah sama istrinya, Pak. Memangnya Papa mau kalau istrinya yang ambisius itu nanti menguasai seluruh harta kita? Nggak mau kan? Papa tidak boleh lemah menghadapi dia. Cuman segini, Mas. Iya, Dona. Ini sih buat beli keset kontrakan juga nggak cukup, apalagi buat kehidupan sehari-hari. Astagfirullahaladzim, Dona. Kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukur. Kamu aja yang bersyukur, aku enggak. Aku udah gak tahan lagi, Mas, hidup sama Mas Jaka. Aku mau pisah sama dia. Kamu ngomongnya sabar mulu. Kamu kan janji mau nikahin aku. Kapan kita nikahnya? Iya, sayang. Aku pasti nikahin kamu. Tapi aku nggak mungkin nikahin kamu sekarang. Kalau aku nikahin kamu sekarang, nasib aku bakal sama seperti si Jaka. Aku bakal diusir dari rumah dan aku nggak bakal punya apa-apa. Memang kamu mau enggak kan? Tapi aku pengen buru-buru nikah sama kamu. Iya, sayang. Sabar ya. Aku juga sama kok. Aku mau nikahin kamu. Nanti kalau saatnya tiba, aku pasti nikahin kamu. Ya? Mas Andi! Dona! Jaka, Kalian ngapain berdua di taman? Pegangan tangan lagi! Ayo, Mas. Aku jelasin semuanya di rumah. Mas. Aku jelasin semuanya di rumah. Udah, ayo pulang, yuk. Lepasin aku, lepasin. Jadi selama ini kamu punya hubungan khusus dengan kakak aku sendiri. Apa bilang? Enggak, Mas. Tadi kebetulan emang kita baru kenalan. Baru kenal? Enggak. Aku nggak percaya. Mana ada orang baru kenal udah pegangan tangan dan mesra-mesraan di taman? Aku akan nanya langsung ke Mas Andi. Mas Jaka! sekarang Jaka udah tahu kalau aku punya hubungan sama Dona. Kalau sampai Papa tahu, bisa celaka aku. Bisa-bisa Papa nggak percaya lagi sama aku. Andi, ada apa? Kok gelisah seperti ini? Enggak, Pak, nggak ada apa-apa kok. Tadi maksudnya Andi baik, Pak Andi itu mau coba bilang Dona supaya menjauhin Jaka, Pak. Tapi Jakanya jadi salah paham sama saya, Pak. Jaka malah menuduh saya katanya menggoda istrinya Jaka, kan saya jadi bingung, Pak. Keterlaluan Jaka itu. Astaga. Dia itu sudah benar-benar terobsesi sama Dona. Mas Andi! Jaka. Andi keluar, Mas! Hei, Jaka. Ngapain kamu itu teriak-teriak panggil Andi? Gak punya sopan kamu itu? Pak, dengerin Jaka, Pak. Mas Andi ini, Pak. Dia diam-diam sudah mendekati Dona. Cukup, Jaka. Saya sudah tahu semuanya dari Andi. Tetapi dia hanya memisahkan kamu dari Dona. Dia itu tidak ingin mendekati Dona. Dan itu juga buat kepentingan kamu. Pak, Mas Andi memang ingin memisahkan aku sama Dona. Tapi setelah itu dia akan menikahi Dona, Pak. Jaka, tega ya kamu ngomong gitu sama aku. Ini semuanya nggak benar, Pak. Itu fitnah, Pak. Kamu itu jangan memfitnah Andi. Cukup, Jaka. Kamu itu berubah karena kamu terobsesi sama Dona. Pergi kamu. Tapi, Pak, Pulang kamu. aku shock banget. Tadi aku mendapati istriku lagi bermesraan sama kakak iparku. Astagfirullahaladzim, Dona. Terus apa yang mau kamu lakukan sekarang? Sejujurnya aku nggak tahu. Aku sayang sekali sama Dona. Tapi dia sudah terlalu sering menyakiti aku. Jadi saya minta Bapak membuat surat warisan yang seolah-olah dibuat oleh Bapak. Baik, itu mudah saya lakukan. Dan Bapak juga harus menulis kalau semua perusahaan dan rumah milik Bapak saya sepenuhnya akan diwariskan hanya kepada saya. Papa nggak apa-apa.
Dada papa sakit nih. Obatnya papa udah diminum kan? Sudah. Ya udah, kayaknya papa cuma butuh istirahat aja deh. Tadinya Andi mau minta tanda tangan untuk berkas ini sih, tapi nggak apa-apa. Andi kembali lagi aja besok. Di sini papa tanda tangan sini. Beneran, papa nggak apa-apa. Aku udah berhasil buat surat wasiat palsu yang ditandatangani langsung oleh papa. Itu kan Donna. Ngapain dia sama laki-laki itu? Berarti dengan surat wasiat palsu ini, seluruh kekayaan dan perusahaan mereka akan jadi milik kamu. Ya udah pasti dong. Dan rencana kita untuk memecah belah dan mengusir si Jaka dari rumah, itu benar-benar bikin pekerjaan aku semakin mudah. Itu semua kan gara-gara ide aku juga. Aku yang bikin ayah dan anak itu berantem. Iya sayang, aku tahu kok. Dan aku tahu pekerjaan kamu itu nggak mudah. Bahkan kamu itu sampai harus pakai acara nikah segala sama si Jaka. Kalau soal itu nggak masalah buat aku. Yang penting dengan mudah kita bisa menguasai harta dan kekayaan mereka. Ternyata ini semua udah mereka rencanakan dengan rapi sejak awal. Iya sayang, dan yes, kita melakukannya dengan berhasil. Mereka benar-benar jahat. Apa? Jadi Mas Andi dan Donna itu sudah merencanakan semuanya. Dan mereka bersekongkol agar aku diusir dari rumah. Dan mereka mengambil harta papa. Aku benar-benar gak nyangka. Iya mas, aku dengar sendiri semua perbicaraan mereka. Mas, kamu jangan terlalu dalam kesedihan seperti ini. Lebih baik kita nyelamatin papa kamu sekarang sebelum semuanya terlambat. Mas, mereka sudah membuat surat warisan palsu seperti yang mereka inginkan. Kita harus segera temui papa. Aku takut papa kamu bakal dicelakai sama mereka. Sekarang, ayo. Untuk apa kamu membawa perempuan ini kemari? Mau ketemu papa. Sekaligus Sandi juga mau bilang kalau sebenarnya Donna ini adalah pacarnya. Jadi begini loh bapak mertuaku tersayang. Saya ini sebenarnya pacarnya Mas Andi. Dan kita itu udah lama banget bikin rencana untuk kuras harta kekayaannya bapak. Jadi kita bikin bapak dan anak kesayangan bapak si Jaka itu pisah. Tugas aku sih gampang aja. Aku cuma tinggal ngerayu Mas Jaka terus bikin bapak dan anak berantem deh kayak sekarang. Ya orangnya sih biasa-biasa aja. Gue juga gak cinta-cinta banget sama dia. Tapi nanti begitu dia nikahin gue keruk abis hartanya. Tepat sekali Bapak. Saya sengaja supaya Bapak mendengar niat buruk saya kepada Jaka. Supaya Bapak tidak merestui hubungan kami berdua. Dan ternyata rencananya Jaka lebih memilih Donna dan papa mengusir Jaka dari rumah ini. Dia jahat. Iya memang. Sudah memecah belah hubungan saya dengan Jaka. Papa mau tahu sebabnya apa? Karena saya mau menguasai seluruh harta warisan papa. Saya nggak nyangka, Andi. Kamu itu sangat jahat. Kamu itu sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Tapi ini balasannya. Ya oke Pak. Oke, terima kasih nih semuanya. Makasih Pak, tapi itu nggak cukup. Papa selalu menomorsatukan Jaka dan Jaka. Karena selama ini Papa selalu pilih kasih sama saya. Di mata Papa saya ini apa Pak? Nggak ada papanya. Tapi nggak masalah. Karena mulai hari ini juga akulah pewaris tunggal dari semua harta dan perusahaan Papa. Enggak, saya tidak pernah menulis surat itu. Saya yang buat. Tidak pernah. Ya, memang nggak pernah. Tapi Papa lihat dong, dan tanda tangan di sini siapa? Tanda tangan asli Papa sendiri. Udah ingat sekarang? Saya ingat. Betapa jahatnya kamu, Andi. Dan saya sadar. Jahat! Bagus kalau Papa sadar. Tapi sayang, Pak. Semuanya sudah terlambat. Jadi sekarang juga saya minta Papa ikut sama saya. Ayo, Pak. Udah, ikut dibawa kemana saya? Andi, Papa mau dibawa kemana, Andi? Udah, mau coba tanya, Papa ini sakit, Andi. Andi, mau dibawa kemana Papa ini? Andi, jangan paksa Papa. Mas, Putari, lepasin Papa, Mas. Mas, mau dibawa kemana, Mas? Kamu mau apa? Mas, Papa, Mas. Papa kamu nggak akan selamat. Andi, Papa ini mau dibawa kemana, Andi? Cepat mas buruan. Papa ini lagi sakit. Tidak, Pak, diam berisik. Tunggu, Mas. Pak, tunggu jangan, Pak. Kita harus kejar mereka, ayo cepat. Mas cepetan mas, ternyata mereka ngejar kita. Iya, ini juga aku udah cepet dari kamu, jangan berisik. Aku jadi panik, tau nggak? Kalian tidak akan selamat. Jaka pasti bisa menemukan dan menangkap kalian. Diam kamu tuh yang nggak selamat. Cepetan mas.
Ikut. Mas, cepetan Mas. Jaga, tolong Papa jaga. Berisik, diam. Kakak bilang kenapa? Kok gini? Bensinnya habis. Terus gimana dong? Tinggalin mobilnya, cepet. Wah. Itu Mas, mereka Mas. Ayo Pak, aduh, hati-hati Pak. Alhamdulillah, nak. Kamu datang tepat pada waktunya. Oh, udah ada Papa sakit. Kita harus bawa papa kamu ke rumah sakit sekarang. Kamu bawa Bapak ke rumah sakit. Aku harus mengejar Dona sama Sandi. Jangan lupa telepon polisi ya. Kamu hati-hati ya. Iya Pak. Ayo Pak. Hati-hati ya Pak. Terus. Dona! Mas Sandi! Ayo cepat! Surat wasiat aku! Mas, cepetan Mas, bangun Mas, kita ngejar. Gak bisa Dona, aku susah payah dapetin surat itu! Mas, suratnya juga udah hanyut, gak penting ya. Kamu jalan ayo, cepetan naik. Dona! Tolong jangan lepasin tangan aku! Dona! Tolongin aku gak mau mati kayak Mas Andi, Mas. Maaf, Dona! Pegang tanganku, cepat. Dona! Aku gak kuat, Mas. Kondisi Pak Awan sudah agak baik kan? Tidak ada hal serius yang harus dikhawatirkan. Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter. Saya tinggal sebentar ya. Alhamdulillah. Sekarang kondisi Bapak jauh lebih membaik. Terima kasih. Nah, apakah kamu temannya Jaka? Iya, Pak. Saya temannya Mas Jaka. Pak. Alhamdulillah. Mas Andi dan Dona, mereka kecelakaan dan jatuh ke jurang. Lantas, Alhamdulillah. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka ditemukan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah menjadi takdir Dona dan Andi, Jaka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Bagaimana kalau Bapak? Alhamdulillah, Jaka. Sudah agak baikan. Alhamdulillah. Itu yang paling penting, Pak. Ya, Pak, silakan. Hati-hati. Bapak beristirahat dulu ya. Papa minta maaf ya sama kamu. Selama ini, Papa sudah berlaku tidak adil sama kamu. Sudah, Pak. Tidak usah dibahas. Jaka juga salah. Jaka nggak mau dengerin apa kata Papa. Kita berdua ini hanya sebuah korban. Korban kecelakaan Dona dan Andi. Iya, Pak. Tapi syukurlah, sekarang tidak ada lagi yang memisahkan kita selain maut. Oh ya, Jaka, kamu mau kan kembali lagi ke kantor memimpin perusahaan? Insya Allah, Pak. Papa kan masih belum sembuh banget. Pak, Papa sebaiknya istirahat. Ayo, Jakarta. Jaka, mulai sekarang ruangan ini menjadi milik kamu lagi. Papa yakin di tangan kamu perusahaan kita ini akan jauh lebih berkembang lagi. Jaka akan lakukan yang terbaik. Ayo duduk dong, duduk. Makasih, Pak.
Papa? Kok ngelamun? Iya, Pak. Enggak, Pak. Enggak lagi ngapa-ngapain kok. Ada apa, Pak? Ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Papa ada rencana menjodohkan kamu dengan anak teman Papa. Memangnya Papa sudah pernah ketemu sama orangnya? Belum sih. Itu juga Papa nggak sengaja ketemu dengan teman lama Papa. Dulu kita pernah berikrar untuk menjodohkan anak masing-masing. Papa yakin anak teman Papa itu wanita yang baik buat kita. Kalau gitu besok kita ketemu dengan mereka ya. Boleh, Pak. Jaka nurut apa kata Papa. Sebentar, Pak. Ini yang Papa maksud rumah teman Papa. Ini itu rumahnya Rita. Rita. Iya. Waalaikumsalam. Rita, Mas Jaka, kalian berdua ini rupanya udah saling kenal ya? iya Pak, jadi aku sama Mas Jaka ini sudah saling kenal. Bagus dong kalau kalian sudah saling kenal. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi ngenalinnya kan, Pak? Oh, jangan-jangan di antara kalian sudah saling suka nih. Mari kita lanjut pembicaraan kita di dalam. Yuk, mari silakan masuk ya. Kami ini bermaksud ingin menjodohkan kalian berdua. Dan kami juga berharap kalian bisa dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Kalau Jaka sudah bersedia dijodohkan. Nah, sekarang dari mulut kamu. Kami semua ingin mendengar pernyataan dari mulut kamu langsung. Gimana? Rita, Bapak sama Ibu itu Bapak sama Ibu sudah setuju. sudah merestui hubungan kamu dengan Jaka. Pak, Ya, Bu, Rita menerima perjodohan ini. alhamdulillah. Insya Allah Rita siap. Selamat ya, Pak. Terima kasih, Rita. Kamu sudah mau menerima lamaranku. Sama-sama, Mas. Bagaimana saksi sah? Jadi sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami. Dan satu janji kepadaku, Tuhan seming darimu. Rita, selamat datang di rumah kami. Kamu nggak usah sungkan. Mulai sekarang, rumah ini juga menjadi milik kalian. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kami janji. Kami nggak akan ninggalin Papa. Satu hal permintaan Papa, tolong cepat berikan Papa cucu. Ya. Iya, Pak. Amin. Insya Allah, Pak. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh.